Dan kalau di silabus yang sudah saya share, harusnya sudah sampai pematerian waktu diharamkannya sholat hari ini. Tapi kita baru menyelesaikan rukun sholat sampai sini. Berarti yang diujiankannya hanya sampai sini. Ya, jadi ini yang belum dipelajari, belum dibahas di pertemuan kita tidak akan diujikan. Itu kabar gembiranya, ya. Sebab kalau diujikan belum dibahas, ya nanti protes Pak Suryana. Kenapa belum diujikan sudah, belum diajarkan sudah diujikan. Jadi sampai pekan lalu kita membahas tentang rukun salat dan udah selesai ya tentang bab rukun salat. Jadi sampai halaman yang ini 122 atau 129. Halaman di kitabnya itu di 129. Itu eh, pembahasan kita ya. Jadi mulai dari pengantar fikih salat, syarat kewajiban salat, salat sunnah, sampai rukun salat. Nanti akan saya paparkan kisi-kisinya di nanti ya. Ya, nah sekarang izin saya share screen untuk peraturannya atau persiapan ujian ya. Nah, ini kita sudah bahas, jadi kami para pemateri dengan apa SDI dalam hal ini Pak Dedi sudah membahas tentang persiapan ujian Sakopah ini. Catatan umum akan ada penugasan dan penugasan itu akan dikumpulkan di tanggal 27 maksimal. Jadi waktu pengumpulan tanggal 21 mulai besok sampai 27. Waktu pengerjaan dan pengumpulan. Ya, pengumpulan akan ditutup pada 27 November. Nanti linknya akan di-share oleh SDI juga. Kita mulai dari sini. Jadi ada dua yang kita lakukan sebagaimana agendanya tadi. Dari sampai tanggal 27 itu adalah pengerjaan tugas. Minggu depannya tanggal 4 dan tanggal 11 adalah ujian. Begitu ya. Nah, berarti mulai besok sampai tanggal 27 tugas teman-teman adalah mengerjakan tugas. Penugasannya berupa merangkum materi pertemuan pertama sampai pertemuan minggu lalu atau pekan lalu, berarti dari tentang pengertian sholat sampai kepada rukun sholat. Itu yang menjadi tugas. Syarat dan ketentuan berlaku, satu diketik, ya, tidak ditulis tangan, diketik. Tapi kalau mau tulis tangan juga boleh. Saya tidak eh, melarang. Kalau yang mau tulis tangan, kemudian nanti dipoto, dikirim ya ke linknya yang nanti akan disiapkan SDI. Tapi kalaupun enggak, boleh diketik. Walaupun diketik ini ada kelemahan sebenarnya. Ya kelemahannya apa? Kelemahannya adalah eh, khawatir melakukan kopassus, copy paste ubah sedikit ya. Nah, maka nanti ketentuannya adalah harus harus bagian dari walaupun ini ujiannya fikih bagian dari tauhid. Merasa diawasi Allah, merasa dilihat Allah. Ya, melakukan ini merasa ditatap oleh Allah sehingga tidak dalam bentuk kopas tapi kerjaan sendiri. Ada identitas dua, ada identitas nama lengkap, unit dan kelas Sakopa. Identitas misalkan Suryana TK SD DT Cianjur, kelas kelas apa kita teh ada namanya nggak? Lanjutan. Kelas lanjutan, ya. Kelas lanjutan kurung Ustaz Mulyadi gitu. Nanti kan kalau misalnya ada kursus Ustaz Apianto beda lagi, ya. Kelas lanjutan kurung Ustaz Mulyadi. Begitu. Nah, jumlah kata minimal 450. 450 kata minimal. Bagaimana kalau 1000? Tidak apa-apa. 2000? Enggak. Minimal 450. 449 kurang berarti satu kata, gitu ya. Minimal 450 kata, jumlah halamannya minimal atau kurang lebihnya 2 sampai 3 halaman. Setelah ditik bikin file PDF, sebab kalau filenya Word kadang-kadang acleng-aclengan ya dengan font yang berbeda, apa dengan huruf yang berbeda nanti kadang-kadang kalau di PDF akan tetap tidak berubah. Jadi silakan dikirim file PDF ke link Google Form yang sudah disiapkan. Nanti sekali lagi Google Form-nya yang disiapkan oleh SDI. Tujuan dari penugasan ini adalah untuk meroja persiapan ujian. Jadi dengan menulis, mengetik, ya saya ingat dari AA ketika belajar bahasa AA sampaikan
eh, ketika menulis, ketika membaca, itu akan merekam. Tangan kita ada rekaman, pikiran kita ada rekaman. Apalagi sambil nulis, sambil dibaca. Kali nggak kita juga melakukan rekaman. Nah, itulah murojaahnya, murojaah materi dari yang kita pelajari. Ya, selama pelaksanaan tugas dilaksanakan selama take home. Ya, ngerti take home? Sama dengan nih tek-tek gitu ya. Take home. Jadi take home tuh take artinya ngambil, home tuh rumah. Berarti ngambil rumah. Ya, ya, bagi yang belum punya rumah silakan ngambil rumah, ngambil kapling masing-masing ya. Maksudnya tugas dikerjakan di rumah ya. Waktu pengumpulan tugas mulai besok sudah disiapkan Google Form-nya, maka silakan sudah bisa mengumpulkan kalau sudah selesai mengerjakan. Ya, kumpulkan. Itu di maksimal maksimal sekali pada tanggal 27 jam 23.59 ya. Jam 27 tanggal 27 jam 24.00 tidak diterima lagi. Berarti dianggap tidak mengerjakan. Jadi amannya masa seminggu cuma 3 halaman nggak bisa ya. Amannya sekarang udah langsung kerjakan gitu ya. Besok kirim, udah selesai itu seminggu nganggur gitu ya. Jadi silakan dikerjakan mulai besok sampai tanggal 27 maksimal jam 23.59. Peserta yang tidak mengupload tugas sampai batas akhir pengumpulan maka dianggap tidak mengerjakan tugas. Ya, ini konsekuensinya saya tidak tahu, tapi ini urusannya SDI. Ya, kalau tidak salah di penilaian kinerja SDI itu ada nilai Sakopa. Ya, ada nilai Sakopa yang itu mempengaruhi di SMKI, mempengaruhi kepada kenaikan grade dan seterusnya. Jadi saran saya tetap serius mengerjakannya. Baik, itu untuk pertanyaan, maaf tentang tugas. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi di belakang. Ya, saya lanjutkan dulu. Ini terkait yang pertama sekali lagi tugas bisa dilaksanakan selama 1 pekan. Kemudian ujian Sakopa. Ujiannya akan dilaksanakan pada Rabu 4 Desember. Insya Allah berarti 2 pekan ke depan. Ya, 1 pekan ke depan untuk mengerjakan tugas sampai tanggal 27. Mulai sambil nyoblos tanggal 27 sambil ngupload jawab tugas boleh ya. Minggu depannya dilaksanakan ujian. Kisi-kisi ujian disesuaikan dengan silabus. Nanti sekali lagi kisi akan saya sampaikan di belakang. Soal diambil dari materi yang sudah disampaikan. Jadi dari materi kita yang dirancang 10 pertemuan, kemudian 11-nya penugasan, karena satu dan lain hal, ya saya izin karena beberapa pekan karena umroh tugas waktu itu, sehingga hanya menghitung pertemuan 1 sampai 5. Karena pertemuan kelima itu ternyata tidak cukup 1 kali pertemuan ya, sampai 2 pertemuan. Artinya pembahasannya dari pengertian sholat sampai rukun sholat saja. Ya, pasti tidak akan ditanyakan nanti pertanyaan berikutnya yang belum dibahas. Jadi materi yang sudah disampaikan berarti sampai rukun sholat. Ya. Durasi ujian 30 menit. 30 menit berarti kalau mulai jam 16.30 selesai. Maka saran saya jangan telat masuk. Mulai 16, kita baru masuk 16.15, berarti tinggal sisa 15 menit lagi untuk pengerjaan soal. Sementara jumlah soalnya ada 25. 25 PG, karena nanti Google Form, tinggal klik-klik-klik. Ya, ngekliknya mah gampang. Tapi kalau satu soal 1 menit saja sudah habis 25 menit tuh. Ya, tinggal sisa 5 menit untuk memeriksa ulang atau merenung. Gitu. Jadi 25 menit ya beres kalau 1 menit satu soal. Sehingga kalau masuk telat 10 menit, ya itu udah lewat tuh waktu 10 menit. Ya, ujian dilaksanakan melalui pengisian Google Form, nanti di-share pada hari H-nya. Hasil ujian diumumkan pada Senin 9 Desember. Ya, nanti tidak akan ada scoring begitu beres ini ya. Beres mengerjakan scoringnya langsung keluar, enggak. Baru akan diumumkan hari Senin 9 Desember. Ya, sebelum riklah tanggal 16. Berarti kalau nilainya tidak mencapai, tidak jadi riklah kelihatannya. Kalau nilainya tidak memiliki KKM 75. Peserta yang memiliki nilai akhir di bawah KKM wajib mengikuti remedial pekan depannya 11 Desember. Nah, ada waktu remedial ya, karena tanggal 16 riklahnya. Ya, peserta memiliki nilai di bawah KKM, jadi minimumnya 75. Minimumnya 75. Saya lagi ikut kuliah juga
ujiannya sama Google Form. Saya lagi kuliah di Mesir gitu. Kemarin itu baru keluar nilainya di bawah 50 Rosib. Rosib itu gagal harus ulang. Alhamdulillah dapat 70, bahagia sekali gitu ya. Aduh, bahagia pisan gitu sampai senang ya. Sampai ngerjakan sampai lundutan gitu. Sama 25 soal dikasih 1 jam dan per menit per detiknya itu udah langsung begitu kita masuk udah langsung mundur hitungan mundur tuh waktunya. Nah, mungkin kita tidak ada hitungan itu, pokoknya jam berapapun masuk, setengah 5 kita akan akhiri. Baik, lanjut. Tata tertib ujian. Satu ujian dipandu langsung oleh Ustadz. Ya, nanti ujiannya pada hari H-nya nanti akan di-share ya intinya. Semua peserta wajib on cam pada saat ujian. Nanti walaupun Google Form tetap on cam ya sehingga bisa mengerjakan sendiri benar-benar dan tidak culang-cilen, tidak nanya teman, tidak lihat jawaban yang lain dan sebagainya. Kelasnya seperti biasa karena kita milih kelas sore, maka tetap di sore jam 16 sampai 16.30. Link ujian ditutup jika waktu sudah selesai. Bagi yang terlambat tidak ada perpanjangan waktu karena ini bukan sepak bola. Tidak ada injury time ya, apalagi 90 tambah 6 dari 99 itu salah menghitung berarti ya. Eh, Salah menghitung wasit dari Oman ketika melawan Bahrain. Kelima, peserta tidak diperbolehkan untuk bekerjasama dan membuka aplikasi penelusuran online. Jadi silakan ini pun sesuai dengan yang sudah dibaca 1 minggu disusun, 1 minggu dibaca lagi dan dihafalkan karena tidak diperbolehkan bekerja sama walaupun satu unit, tidak diperbolehkan cari di Google penelusuran online ataupun membuka catatan, membuka HP, membuka laptop dan sebagainya. Jadi kalau mau melihat saya tidak akan melihat ya walaupun lihat di on cam ya masih bisa disiasati, tetapi kalau mau melihat ya. Timeline penyampaian kisi-kisi 20 November jadi hari ini ya akan disampaikan kisi-kisinya sekali lagi. Pengolahan soal jawaban 26 November 2024 maksud ini yang kelas ini ya. Kalau kita berarti oh ya pengumpulan soal ini maksudnya dari Ustadz ke dari Ustadz para pemateri ke SDI itu maksimal 26 November karena kita ujiannya 27 November. Maaf, ujiannya 4 Desember ya, tapi 26 November sudah memasukkan soal. Pelaksanaan ujian 4 Desember, sosialisasi nilai akhir 9 Desember, remedial atau susulan yang tanggal 4-nya mungkin ada uzur syar'i, ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa ikut ujian, bisa di tanggal 11 itu ya. Sosialisasi nilai akhir pasca remedial atau susulan, jadi setelah tanggal 4, tanggal 9 diumumkan, yang tidak mencapai ujian lagi tanggal 11-nya hasilnya diumumkan tanggal 13. Tanggal 13 remedial juga terlalu, gitu ya, terlalu kata Bang Omar. Maka tindak akan dibuat link nanti ya kemudian diorderkan surat edaran. Surat edaran nanti akan sampaikan ke unit masing-masing. Akan dilaksanakan penyampaian teknis ujian itu hari ini. Dibuat soal ujian. Nah, soalnya eh, tadi 25 dan PG ya dan dalam bentuk Google Link. Google Form yang nanti disiapkan linknya. Begitu untuk teknis ada pertanyaan? Waktu kita 10 menit lagi. Sudah siap ujian? Izin Ustadz, Ya, Ustadz Suryana Cianjur. kalau misalkan ternyata ada tugas itu dari pimpinan itu perihal misalkan ketika ujian, itu berarti harus menyertakan surat tugas supaya tidak termasuk remedial gitu ya, jadi atau pengurang nilai atau seperti apa? Ya, lebih baik ada surat dari pimpinannya jadi lebih kuat. Ya, kalaupun enggak ya nggak apa-apa remedial berarti masuknya. Gitu. Tapi Tapi sebaiknya berarti surat. pengurang nilai ketika ujian misalkan nggak tepat waktu nggak di hari itu, tapi yang akhirnya masuk ke yang susulan. Belum dibahas bab pengurangan ini ya. Tapi kalau memang jujur ujur syar'i ya kita maklumi. Gitu.
kalau uzur syar'i. Ya tadi ada tugas misalkan yang tidak bisa ditinggalkan, ya nggak apa-apa. Ya, asal menginformasikan saja. Pakai surat tentu lebih baik karena ada alat buktinya. Siap, syukran Ustaz. Ya, ada lagi? Nggak. Baik, kalau nggak ada saya lanjutkan sekali lagi kisi-kisinya. Ya, ini kisi-kisi. Kisi-kisinya kembali ke sini. Ya, jadi materi pertama tentang pengantar fikih, silakan dibaca kembali eh, tentang apa itu pengantar fikih sholat ya. Tentang definisi apa itu sholat, kemudian apa itu fikih sholat, definisi baik secara etimologi maupun terminologi. Biasanya definisi kan ada dua, ya lugotan wa istilahan. Nah, ini sekedar barangkali nanti keluar kisi-kisinya adalah eh, dari materi pertama tentang pengantar fikih sholat adalah bagaimana sholat itu dilihat atau definisi sholat menurut pendapat dari atau menurut apa yang didapatkan dari kitab yang kita bahas, Fathul Qorib ya. Kitabnya juga sudah saya share, kemudian yang ini juga sudah saya share, tinggal dibaca ulang ya. Kalau tiap pertemuan meresum, berarti tinggal dibaca lagi hasil resumnya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tentang syarat kewajiban sholat, pasti itu akan bicara tentang syarat-syarat yang terkait dengan wajibnya kita melaksanakan sholat. Nanti mungkin ada pertanyaan, apa sih syarat sah sholat, gitu ya? Apakah misalkan balik itu syarat sah sholat atau bukan, gitu kan? Itu pasti akan keluar ya di pembahasan kita atau di pertanyaan-pertanyaan itu. Karena itu yang sudah kita bahas. Kemudian sholat sunat dan rawatib ini agak lumayan banyak pembahasannya ya, dari sholat sunat, sholat rawatib, jenis sholat sunat termasuk saya akan memberikan pertanyaan dari pertanyaan saat pelaksanaan ya. Catat ada yang bertanya dulu dari Ustadz Suryana, dari Ustadz Andi, dari Ustazah Ella gitu kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu ada beberapa yang akan keluar menjadi soal. Jadi pertanyaan yang dibahas di di ruang Zoom kita ini dan pernah dipertanyakan, selalu pernah diberikan jawabannya, maka itu akan jadi pertanyaan juga ya. Terkait sholat sunat juga demikian. Kemudian syarat sah sholat, ya ada syarat wajib, ada syarat syah gitu ya. Kemudian yang terakhir rukun sholat, kita sudah membahas sampai pekan lalu rukun sholat sampai terakhir ya. Kalau di kitab ini memang ada 19, ya, 18 maaf. Ada 17 dan 18. Walaupun sudah kita bahas yang ke-18 ternyata tidak dimasukkan. Jadi 17 sebagaimana kita belajar waktu di SD. Ini beda-beda. Ini kita sepakati sesuai dengan di kitab ini. Nanti misalkan saya akan bertanya apa sih apa tumaninah di dalam rukun itu ya. Kemudian eh, ada berapa rukun sholat itu apa saja. Nah, rinci hafalkan ya jumlah rukun sholat itu dan urutannya itu. Kemudian mungkin ini bacaan apa itu ya. Coba tulis bacaan tahiyat misalkan ya. Walaupun Google Form yang tadi nggak akan disuruh nulis, tinggal ngeklik-klik saja. Tapi kurang lebih begitu kisi-kisinya. Menurut saya ini sudah sangat jelas kisi-kisinya juga. Tinggal lakukan tugasnya, kemudian kumpulkan tugasnya, nanti baca lagi tugas yang sudah dikerjakan, dan nanti siap dengan ujian pada tanggal 4. Begitu, 6 menit lagi, 4 menit lagi, ada pertanyaan? Ustadz Afwan tadi soalnya esai atau PG Ustadz tadi terlewat atau PGU, 25 soal PG semuanya. Dan ngisinya nanti di Google Form. Jadi disiapkan di laptop atau di HP, tinggal klik-klik-klik saja. Ya, walaupun di HP atau di laptop syaratnya tidak boleh
melihat jawaban. Ini tidak boleh melihat HP atau gimana tidak boleh melihat HP. Orang HP di depan kita ya. Atau gimana ngisinya juga kan diklik di HP ya. Maksudnya tidak boleh melihat jawaban di HP ya. Jadi Bapak Ibu ada kesempatan satu untuk meresum. Resum itu untuk memurojaah maksudnya ya. Karena ketika meresum tuh oh rukun rukun sholat itu ini aja, ini ternyata ada sekian, ini syarat sesuatu ini sambil ditulis kan sambil menghafal gitu ya. Jadi setelah lalu dikumpulkan hasil resumnya, nanti yang sudah di-upload dikumpulkan itu baca ulang karena nanti di situ keluar. Jadi mohon maaf walaupun ini mungkin bukan anak sekolah lagi ya, tapi menghafal itu lebih baik, dihafal lebih baik. Ya, jadi dihafal. Kalau mahasiswa kan biasanya kita kasih soal analisis, soal soal teori gitu ya. Karena ini eh, usianya lewat ke mahasiswa, jadi usia ke anak-anak lagi, usia kita menghafal lagi, gitu ya. Insya Allah tidak banyak yang dihafal juga. Jadi kalau pembahasan kita dari 10 tema, subjudulnya hanya 5 yang akan kita ujikan ya. Subjudul 1 sampai ke 5 yang sudah di-share dari silabus yang sudah saya buat. Begitu? Masih ada penelpon terakhir? Kalau tidak ada cukup ya. Terima kasih. Ini yang ada 44. Jangan lupa diisi absennya karena absen itu bersifat asin gitu ya. Kalau absennya secara online ya dia tidak absen dianggap tidak hadir. Walaupun sekarang hadir tapi kalau absen tetap dianggap tidak hadir karena SDI melihat dari bukti link yang diisi. Jadi jangan lupa juga mengisi absennya. Dan teman-teman yang aktif, yang bertanya, yang menjadi MC, itu ada catatan sendiri yang direkap oleh SDI, sehingga menjadi penambah poin pendapat nilai juga. KKM-nya sekali lagi 75, jadi upayakan Bapak Ibu dari 25 soal, 75% benar jawabannya. Ya, itu KKM-nya supaya tidak remedial. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya selama menjalankan tugas dan mempersiapkan ujian. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi pada saat ujian. Saya kembalikan kepada Ustaz Yayan sebagai pembawa acara. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Muslimin wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mulyadi, jazakallah khair, yang mana telah menyampaikan kisi-kisi yang berkaitan dengan ujian yang akan nanti diujikan. Gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustadz Mulyadi dan juga keberkahan dalam setiap urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kegiatan Sakopah di Rabu sore ini telah berakhir. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan dapat menjadi informasi